Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya kali ini terkait dengan topik yang paling terkini ya, yaitu realisasi anggaran pendapatan belanja negara sampai dengan Februari 2025. Ada 4 cuitan, semuanya khusus dalam konteks pendapatan ya. Nanti saya akan buat cuitan berikutnya yang terkait dengan belanja dan defisit. Nah, cuitan pertama, sebagaimana biasanya saya lampirkan atau saya tayangkan grafik ya, 2 grafik dalam satu caption itu. Itu yang pertama grafik tentang realisasi APBN sampai dengan akhir Februari. Di masing-masing tahun itu 4 tahun, 2022, 23, 24, 25. Yang biru menunjukkan nominalnya pada 2 bulan tahun bersangkutan, berapa pendapatan negara yang diperoleh realisasinya. Lalu ada garis orange, itu menunjukkan persentasinya terhadap target. Target kan setahun ya, di postur itu kan ada target setahunnya. Nah, yang orange itu adalah mengaitkan antara nominal yang sudah direalisasi 2 bulan dengan target selama setahun itu. Sedangkan gambar yang di kanan, grafik yang di kanan menunjukkan presentasi pertumbuhan. Jadi kalau batang biru dengan tahun sebelumnya. Nah, khusus yang 2022 batangnya tidak kelihatan, tapi sudah saya hitung. Jadi ada pertumbuhan 2022, 2023, 2024, dan 2025 selama 2 bulan ya. Nah, maka saya tulis realisasi pendapatan negara sampai dengan 28 Februari 2025, sesuai yang baru saja dipublikasikan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, itu sebesar 316,9 triliun. Itu ya capaiannya. Itu 10,5% dari target APBN, karena targetnya 3.005,1 triliun ya. Jadi ini 10,5%-nya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian 316,9 triliun itu adalah menurun, kontraksi. Ini agak jarang ya. Jadi mengalami penurunan tidak tanggung-tanggung 20,85% dari realisasi tahun lalu yang mencapai 400,36 triliun. Nah, kembali kita lihat grafik itu, bagaimana 2025 itu nilainya turun. Sebenarnya 2024 juga sudah turun dibandingkan 2023, tapi turunnya landai. Nah, persentase atas targetnya juga turun, lalu secara persentase atas tahun sebelumnya juga turun. Atas dasar data itu, saya berkesimpulan, ini sinyal buruk bagi kondisi fiskal saat ini, sekurang-kurangnya sampai dengan akhir Februari. Tetapi biasanya fiskal itu tidak ada kejutannya, maksudnya ya bisa diprediksi. Maka kalau Februari sudah buruk begini, agak sulit untuk memicunya untuk jauh menggeber lah istilahnya, itu lebih berat. Maka karena itu saya menilai ini akan menjadi sinyal buruk bagi kondisi fiskal. Artinya pendapatan itu sangat mungkin tidak mencapai target APBN hingga akhir tahun nanti. Itu pendapatan. Kemudian cuitan keduanya adalah rincian dari pendapatan tadi. Pendapatan itu di APBN terdiri dari pendapatan perpajakan, penerimaan perpajakan dengan penerimaan negara bukan pajak, 2 kelompok besar ya. Nah, di sini yang cuitan kedua saya khusus dulu penerimaan perpajakan. Nah, serupa dengan cuitan sebelumnya, saya tampilkan grafik, 2 grafik dalam satu caption ya. Yang grafik kiri itu yang biru dan orange, batang biru dan garis orange, itu yang batang biru menunjukkan nominal yang direalisasi, maksudnya selama 2 bulan ya, bukan selama bulan baru Januari Februari itu berarti. Lalu yang orange menunjukkan persentasinya atas target. Nah, lalu yang di grafik kanannya adalah persentasi atas capaian sebelumnya. Saya ulangi ya, yang cuitan pertama itu pendapatan negara keseluruhan, yang ini bagian utamanya, namanya perpajakan. Maka dari gambar tersebut, kalimatnya saya tulis, penerimaan perpajakan itu 240,4 triliun. Itu baru 9,70% dari target APBN yang sebesar 2.490,9 triliun. Jadi 10% selama 2 bulan. Ingat kan,
ada 12 bulan. Berarti ini kan sinyal nih. Dan bulan Februari itu biasanya kalau berdasarkan data-data yang lalu itu sudah di kisaran 15% ya. Ini baru 9,70%. Dan secara nominal ini turun dibandingkan tahun 2024. Turunnya juga tidak tanggung-tanggung, 24,99%. Jadi tahun lalu mencapai 320,51 triliun selama 2 bulan. Ini 2 bulan hanya 240 triliun. Nah, dan perlu diingat, tahun lalu sepanjang tahun itu terjadi shortfall. Shortfall itu artinya perpajakan tidak mencapai target yang ditaruh APBN. Capaiannya hanya 96,7%. Jadi meleset sekitar 3,2% ya. Itu besar, ya, karena kan tadi itu dari 2.400 kan hitung saja persennya kan besar. Jadi meleset. Nah maka berdasarkan kecenderungan 2 bulan ini, itu sangat mungkin tahun ini shortfall-nya lebih dari 96,7%, lebih dari 3,2% ya. Bisa hanya 96 atau 95% dari target. Itu pesan utama dari cuitan ini. Kemudian cuitan ketiga itu subnya lagi, jadi pendapatan terdiri dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah di dalam penerimaan perpajakan itu ada 2 kelompok, satu yang namanya pajak, yang kelompok 2 bea dan cukai. Bea itu bea impor, bea ekspor, lalu cukai tembakau dan cukai minuman berpemanis, minuman dengan pemanis buatan itu juga kena cukai sekarang. Nah, yang saya soroti di sini hanyalah yang pajak. Jadi tadi perpajakan ini khusus pajak lebih sempit. Buat pemirsa semua, saya ingatkan pengertian pajak dan perpajakan itu dalam wacana APBN itu beda ya. Pajak lebih sempit dari perpajakan. Nah, nanti bukan soal sempitnya saja. Nanti dalam analisis yang lebih lanjut, pajak itu lebih terkait dengan dinamika perekonomian, misalnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi masyarakat, dan investasi. Sementara kalau bea dan cukai itu tidak langsung terkait ya, karena cukai ya kaitannya dengan konsumsi ya, terutama konsumsi rokok karena itu yang paling besar, dan konsumsi minuman berpemanis. Kalau ekspor impor tentu ada hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, tapi logikanya juga bisa beda dinamika internasional. Karena itu analisis atas pajak itu biasanya penting. Nah, sini saya tampilkan gambar sama itu. Ternyata dari grafik itu tampak bahwa penerimaan pajak sampai dengan Februari itu, akhir Februari hanya 187,8%. Itu cuma 8,60% ya dari total setahun yang 2.189,3 triliun. Saya ulangi ya, 2 bulan baru mencapai 8,60%. Berarti masih jauh ya, kalau 2 bulan, kalau secara rata-rata ya mestinya ya sekitar 12%. Bahkan bulan Februari itu termasuk bulan yang orang sudah mulai bayar pajak. Februari, Maret, April itu agak tinggi biasanya. Sama nanti di akhir. Nah intinya 8,60% saja. Dan di grafik itu terlihat capaian 8,60% itu lebih rendah dari 2024 yang 13,51%. Lebih rendah dari 2023 yang 16,30%, atas targetnya. Nah lalu kalau dibandingkan tahun ke tahun selama masing-masing 2 bulan, ini turun ya. Turunnya luar biasa, 30,19% dari capaian tahun lalu yang mencapai 269,02 triliun. Nah padahal tahun lalu saja, tahun lalu ya, itu setelah setahun, itu ternyata juga shortfall. Shortfall itu berarti tidak mencapai target. Tercapainya hanya 97,2, berarti shortfall 2,8%, khusus pajak. Hampir 3% ya. Maka, boleh dong saya menduga tahun ini kemungkinan besar shortfall-nya bisa lebih besar lagi secara persentasi. Tentu juga berarti secara nominal, karena target pajaknya akan meningkat. Itu pajak. Nah, cuitan yang saya keempat adalah tadi pendapatan terdiri penerimaan perpajakan, lalu dengan penerimaan negara bukan pajak. Unsur utama dari perpajakan adalah pajak. Nah, untuk cuitan keempat ini khusus penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak itu ya sumber daya alam, kemudian bagian laba dari BUMN, kemudian penerimaan dari Badan Layanan Umum, lalu PNBP lainnya. Semua layanan-layanan yang publik yang berbayar itu PNBP.
Nah, ini menarik ya, nanti karena bisa kita analisis, ternyata ini sudah dapat nih dari BUMN sekitar 10 triliun. Padahal kan menurut yang beredar, rencananya semuanya untuk Danantara. Padahal ini sudah diterima nih oleh APBN. Kita masih menunggu ini kepastian-kepastian itu. Tapi saya bacakan dulu dari data ini. Hasilnya selama 2 bulan ini, PNBP itu dapat 76,4 triliun. Lumayan, ini termasuk lumayan sebenarnya, 14,90% dari target setahun. Bandingkan dengan pajak perpajakan tadi ya, yang agak nggak sampai 10% ini, 14,90%. Nah, targetnya kan 513,6 triliun. Tetapi tetap saja presentasi capaian itu lebih rendah dari 2024 yang 16,20%, apalagi dari 2023 yang 19,57%. Tapi lebih besar dibandingkan 2022. Nah, maka saya juga bisa melihat tren kenaikannya atau penurunannya. Dalam hal ini ternyata tetap turun. Tahun lalu selama 2 bulan 79,71 triliun, berarti turun 4,15%. Nah, maka sekalipun tidak separah ya tanda petik ya pajak perpajakan, PNBP pun berisiko tidak mencapai target dan mungkin lebih rendah dari tahun lalu. Ini analisis selanjutnya kita bisa melihat soal harga komoditas karena itu penentu paling besar. Kita juga melihat kinerja BLU, kemudian tarif-tarif terkait dengan layanan publik dan seterusnya. Tetapi bagaimanapun ini ada risiko untuk tidak memenuhi target dalam hal PNBP meskipun mungkin tidak separah yang pajak dan perpajakan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami informasi ini dan saya sangat berharap Ibu Bapak Saudara-saudara memiliki akun Twitter yang mengikuti cuitan saya ini di akun Awalil Rizki ya, sehingga selain membaca di cuitan itu mungkin kesempatan di YouTube ini saya gunakan untuk sedikit menambah penjelasannya. Nah, sekaligus juga untuk menyampaikan kepada beberapa pengikut ya, subscriber, pelanggan akun YouTube, saya suka minta dilakukan analisis. Terus terang saya ini agak sedikit ya sebutlah lebih mencoba step by step ya. Jadi ada yang saya tulis di cuitan, saya bacakan, begitu juga ada berita yang saya pilih. Insya Allah berita itu saya pilih dulu, saya baca dulu ya, bukan asal baca. Sehingga itu mencerminkan pilihan saya atas topik dan juga atas berita. Nah, kemudian sambil bersamaan, karena kita seorang ekonom harus hati-hati, cross-check, kemudian saya tulis, jadi tulisan kalau sempat, kemudian baru saya melakukan assessment. Sehingga silakan Ibu Bapak yang mungkin sudah sangat mengerti persoalan ini, mungkin bisa melewati saya baca berita, bisa melewati cuitan, mungkin langsung mendengarkan assessment saya, sehingga juga bisa men-challenge mana pikiran Ibu Bapak untuk berbeda atau sama dengan saya atau bagaimana. Tetapi izinkan saya untuk mencoba dalam akun YouTube ini untuk bersifat literasi sebisa mungkin. Tentu sejauh yang saya tahu. Dan saya tidak pernah lalai untuk mengatakan bahwa belum tentu assessment saya itu benar. Sangat terbuka dengan kritik dan masukan. Ekonom boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Sehingga insya Allah saya selalu menyajikan data, cross-check, mudah-mudahan cukup teliti, sehingga itu saya tampilkan sesuai dengan data yang bisa kita peroleh secara publik. Dan mungkin ada kesalahan di analisis atau assessment, itu adalah bagian dari percobaan saya untuk menalar. Mari kita bersama-sama mencermati perekonomian Indonesia dan menentukan nasib kita bersama terhadap kehidupan ekonomi bangsa ini hari ini dan ke depan.